Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, dalam Yakobus pasal yang pertama, temanya adalah cara memandang masalah atau persoalan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Ya, Tuhan berbicara bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar, saudara ya, dalam kita menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup saudara dan saya. Ya, sehingga saudara dan saya bisa memiliki kemenangan ya di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ya. Ya, baik, kita akan baca di ayat yang kedua. Saya baca ayat yang kedua, saudara ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat kita akan membaca bersama-sama ya. Yakobus 1 ayat yang kedua saya akan bacakan, ketiga saudara, dan keempat kita akan baca bersama-sama. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga. Ya, ayat yang keempat kita akan baca sama-sama, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga ya. Saudara, ini berbicara tentang cara pandang ya. Dikatakan biarkanlah, saudara, dikatakan saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya. Kata anggaplah itu berbicara tentang cara pandang saudara dan saya. Bagaimana saudara harus memiliki cara pandang yang benar terhadap setiap masalah pergumulan hidup ya. Saudara, dengan kita memiliki cara pandang yang benar, maka saudara dan saya akan memiliki sikap yang benar ya, perbuatan atau tindakan yang benar, sehingga saudara dan saya ya, saudara, tidak lagi kita memakai pengertian kita sendiri ya. Saudara, yang pertama dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ya. Artinya bukan hanya satu, tetapi saudara ya, banyak pergumulan kehidupan saudara dan saya yang kita hadapi ya. Saudara, yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Saudara, bagaimana kita memandang satu masalah, saudara, dari sudut pandang Tuhan ya, memiliki cara pandang yang benar. Yang pertama adalah saudara, bahwa masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi adalah merupakan ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Ya, ujian iman artinya bahwa saudara dan saya ya, kita saudara harus mengalami yang namanya ujian ya. Nah, di dalam ujian iman itu saudara dan saya haruslah ya hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan ya. Masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi dikatakan merupakan satu ujian iman ya. Katakan sama-sama, ujian iman ya, ujian iman ya, saudara. Ya, sudah. Ya, yang pertama adalah saudara, cara pandang kita, bagaimana kita saudara dan saya menyingkapi ya dalam memandang satu masalah persoalan. Masalah persoalan kita merupakan ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Ya, saudara, setiap kita pasti akan melalui yang namanya ujian. Ya, saudara, dimanapun saudara dan saya ya, kita menghadapi satu namanya ujian ya. Nah, di dalam ujian itu kita harus menang ya. Saudara, katakan, kita harus menang ya. Jangan kita lemah iman kita ya, saudara. Jadi pada saat kita
mengalami satu persoalan, maka yang harus ada dalam pikiran saudara dan saya, ya saudara dan saya berkata, ini ujian. Ya, ujian apa? Ujian iman. Ya, saudara. Nah, iman kita itu diuji supaya apa? Iman saudara dan saya bertumbuh dewasa. Ya, lewat apa? Lewat pergumulan kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara. Ya, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, ya, bahwa masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, saudara kita harus memiliki cara pandang yang benar, bahwa masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi merupakan ujian iman, ya. Karena itu saudara mesti kuat. Katakan sama-sama, kuat. Ya. Kuat apanya? Kuat imannya. Ya. Seringkali dalam menghadapi pergumulan hidup, saudara, kita mengalami yang namanya ketawaran hati. Ya. Nah, karena itu saudara, ya, senjata iblis yang paling mematikan adalah saudara, panah api itu adalah ketawaran hati. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau saudara dan saya, ya, kita memiliki cara pandang yang benar supaya saudara dan saya bisa menang menghadapi setiap pergumulan hidup. Amin. Ya. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, supaya apa yang firman Tuhan katakan, ya, pada saat kita menghadapi setiap pencobaan yang saudara dan saya hadapi, saudara itu yakinlah tidak melampaui kekuatan kita. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca. Sudah ketemu? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Ya, colek kiri kanan itu biasa. Ya. Amin. Ya, pencobaan apa? Biasa, Tuhan katakan. Yang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya, nggak mungkin Tuhan kasih pencobaan melampaui kekuatan kita, saudara, ya. Mungkin kita bilang, aduh Tuhan, saya nggak kuat, ya. Saudara, ternyata banyak daripada kita yang lebih pencobaannya, penderitaannya lebih berat daripada kita, ya. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, terus lagi 2, 3. Sebab Allah setia. Ya, sebab Allah itu setia. Terus, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Nah, diulangi lagi, ya. Nggak akan mungkin Tuhan kasih, saudara, kalau kita bebannya cuma bisa nanggung saudara 20 kilo, maka kita bisa angkat 20 kilo pasti, ya. Tetapi ada orang yang bisa ngangkatnya beban itu saudara 40 kilo, ya. Dia kuat, saudara. Semakin dia bisa ngangkat beban yang berat, semakin dia kuat, ya. Kalau atlet angkat besi, saudara, dia bisa ngangkat ratusan, saudara, 100 kilo, 150 kilo, dia bisa angkat, saudara, ya. Tapi nggak langsung dia bisa angkat beban berat yang begitu berat. Itu latihan, ya, mulai dari beban yang saudara ringan, kemudian sedang, dan akhirnya dia bisa angkat beban yang begitu berat, saudara, ya. Dan kita lihat ototnya itu kuat, ya. Kenapa? Karena dia terbiasa mengangkat beban yang berat, ya. Nah, demikian juga saudara, ya. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah buat kita. Ya, seringkali kita manusia ingin, saudara, hidup kita tanpa masalah dan persoalan. Tapi jangan harap kita di dalam dunia ini, saudara, kita nggak ada beban. Pasti kita ada beban. Ya, belum lama, saudara, ya, di jalan alternatif di Bubur, ya, kita dikagetkan dengan kejadian kecelakaan yang banyak menewaskan manusia. Betul ya? Ya, saudara, ternyata memang umur manusia kita nggak tahu, ya. Satu hal yang mengagetkan kita, ya, saudara, ya. Siapa yang menyangka bahwa
bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka. Hari terakhir mereka. Ya, saya sebetulnya minta supaya anak saya juga bersaksi. Ada anak saya Theo, saudara. Ya, Theo itu kerja kelompok, saudara. Ya, pada hari itu dia kerja kelompok di Yadika 11, Mitra 10 masuk ke dalam. Dan dia kalau pulang, saudara, dia akan keluar dari Yadika Mitra 10, dia akan melalui lampu merah di situ, saudara. Ya, nah pada saat dia sore hari, ya itu kejadiannya kemarin 2:30 ya, 2:30-an. Ya, nah Theo, saudara, sebenarnya dia mau pulang saat itu. Kenapa? Takut motornya mau dipakai, saudara. Karena kita punya motor cuma 2 dan gantian, saudara. Ya, gantian. Wah, jangan-jangan mau dipakai ini. Ya, tapi saudara, ya ternyata temannya ngajak dia makan dulu, ngajak dia makan, ditraktir makan, sehingga dia tidak pulang ya, terlalu sore. Ya, dia tidak pulang pada saat kejadian. Jadi dia pulangnya agak sorean. Ya, puji Tuhan, saya bilang harusnya kamu bersaksi. Ya, itu sebabnya sebelum kita berangkat bekerja, kita berangkat sekolah, kita mau berangkat keluar rumah, kita perlu berdoa. Amin. Karena kita nggak tahu hidup kita itu selangkah dari kematian, selangkah dari maut, kita nggak tahu, saudara. Ya, tapi kalau kita terhindar dari maut ataupun kecelakaan, ya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, artinya Tuhan kasih kita kesempatan, saudara, untuk hidup. Ya, saudara, penderitaan yang kita alami itu belum sebanding dengan saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Betul apa enggak, saudara? Ya, karena itu Tuhan mau mengajar saudara dan saya supaya kita jangan menjadi orang yang lemah dan rapuh, yang gampang kecewa, yang gampang lemah, gampang tawar hati. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Saya harus kuat. Katakan sama-sama, saya harus kuat. Amin. Ya, saudara, Tuhan katakan itu tidak akan melampaui kekuatan kita, gak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kalau kita sanggupnya mengangkat beban itu 40 kilo, maka saudara gak akan melebihi 40 kilogram yang kita angkat. Ya, namun saudara, bukan berarti kita cukup mengangkat beban 40 kilo. Tuhan akan melatih saudara dan saya supaya tambah hari kita tambah kuat. Katakan sama-sama, tambah hari tambah kuat. Ya, karena apa? Kesukaran dunia ini bertambah sukar. Tuhan katakan menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga kasih yang semakin dingin. Ya, di mana manusia mereka kurang peduli sama orang lain, ya. Saudara, mereka kasih semakin dingin, di mana kekerasan semakin merajalela. Ya, kemudian saudara, dosa semakin bertambah-tambah. Ya, namun saudara dan saya, kita harus kuat. Katakan sama-sama, saya harus kuat. Sebab Allah setia, saudara. Tuhan itu setia. Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai kamu, ya, dikatakan sampai akhir zaman ini, saudara. Ya, karena itu, saudara, biarlah kita tetap hidup dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan satu masalah persoalan, artinya wah, iman saya mau diuji nih. Ya, artinya apa? Kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi Tuhan mau melatih saudara dan saya mengalami Tuhan. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Dia adalah Allah yang kuasa, ya, Allah yang begitu mengasihi kita. Kalau tidak kita diperhadapkan dengan satu masalah persoalan yang saudara menghimpit kita, ya, dan di tengah masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi, kita tetap bertahan, kita tetap berpegang pada iman, percaya kita kepada Tuhan, dan kita tidak meninggalkan iman kita. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan penderitaan orang benar banyak. Banyak apa enggak, saudara? Banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ya, itu janji Tuhan. Ya, saudara, kami mengalami, ya saudara, pada saat kami mengalami kesusahan dan kesukaran hidup, ya,
kami hanya bergantung kepada Tuhan, ya. Dan kenyataannya Tuhan itu Allah yang setia. Katakan sama-sama, Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan Yesus setia, ya. Tuhan tahu saudara apa yang ada dalam hati kita, dan Tuhan tahu kebutuhan kita, ya. Saudara, apa yang kita butuhkan dalam hidup saudara dan saya. Ya, dikatakan firman Tuhan, Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, tidak akan pernah kita dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, kalau kita bilang, aduh Tuhan aku gak kuat, Tuhan tahu saudara, ya, bahwa saudara bisa menanggungnya. Ya, dikatakan, kita akan baca lagi, kita habiskan. 2-3. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat apa? Kamu bisa menanggung. Ya, saudara, siapa yang percaya Tuhan kasih jalan keluar bagi saudara dan saya? Amin. Ya, kapan waktunya terserah Tuhan. Ya, yang penting apa? Kita tetap percaya. Katakan sama-sama, aku harus tetap percaya. Ya, karena Tuhan bilang orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu dari Tuhan. Ya, saudara, apapun pergumulan saudara, seberat apapun, baik masalah ekonomi, baik masalah pekerjaan, rumah tangga, usaha, saudara, studi, apapun saudara, Tuhan tahu masalah persoalan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, dengan adanya pergumulan yang saudara dan saya hadapi, itu semakin kita bisa mendekatkan diri kita sama Tuhan. Ya, semakin kita bergantung kepada Tuhan. Ya, nah saudara, ini yang Tuhan mau. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memandang masalah, saudara, dari sudut pandang Tuhan. Yang pertama, masalah persoalan adalah ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Ya, nah saat iman kita diuji, kita harus percaya. Katakan sama-sama, harus apa? Percaya. Walaupun kita belum melihat, tapi kita harus percaya. Iman itu percaya dulu, baru kita melihat buktinya. Jangan kita melihat bukti baru kita percaya, itu bukan iman. Ya, percaya pada apa? Percaya pada firman Tuhan. Katakan sama-sama, percaya pada apa? Firman Tuhan. Ya, saudara, kami mengalami di masa-masa krisis yang sampai saat ini memang masa krisis, tidak mudah. Kebanyakan masalah yang dihadapi manusia saat ini adalah masalah ekonomi. Betul ya saudara ya? Harga-harga pada melonjak saudara ya. Ya, semua pada melonjak. Namun Tuhan mengajar kepada kami, kesusahan sehari cukup sehari. Kalau kita melebihi daripada itu, kita nggak kuat. Kenapa? Ya, karena memang setiap hari Tuhan sudah menyediakan berkat buat saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, penyertaan Tuhan selalu yang menyertai hidup saudara dan saya. Kalau masalah cukup dan tidak cukup tergantung pinter-pinternya kita. Ya, mau dapat berkat banyak bagaimanapun, kalau kita nggak pinter ngatur, tetap kekurangan. Betul apa enggak? Ya, tergantung pinter-pinternya kita. Dan kita harus juga menurunkan standar kita saudara ya, sesuai dengan apa yang kita dapat saudara. Ya, nah kami belajar untuk saudara mencukupi segala kebutuhan. Ya, nah kalau memang saudara tidak ada berkat, percaya aja. Ya, besok ada kesusahannya sendiri. Ya, karena Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan Tuhan katakan apabila pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga kita bisa apa? Menanggungnya. Ya. Nah saudara, kita kembali dalam Yakobus 1 dikatakan, saudara, yang pertama, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggaplah itu berbicara tentang bagaimana kita memandang setiap masalah persoalan dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, mengapa dikatakan anggap sebagai suatu kebahagiaan? Ya, apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya kebanyakan kita justru mengeluh. Ya, kita bersungut-sungut, kita nggak mau hidup ini ada masalah. Dan nggak mungkin kalau kita hidup nggak ada masalah, nggak mungkin.
Karena begitu kita buka mata aja sudah ada masalah di depan mata kita. Nggak mungkin, saudara. Ya, memang Ayub katakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya. Jadi hari hidup manusia memang bergumul di bumi. Artinya berjuang. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, baru nggak ada lagi masalah. Ya, saudara, karena apa? Kita sudah mengakhiri hidup kita. Ya, nah saudara, dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Ya, jadi masalah bagi orang benar, bagi anak Tuhan adalah ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Jangan kalah, ya. Saudara, iman kita sedang diuji. Ya, semakin kita dengar firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Iman itu apa, saudara? Iman itu percaya sama Tuhan. Iman itu apa? Iman itu berserah hidup kita, percayakan hidup kita sama Tuhan. Dia yang atur, saudara, hidup saudara dan saya. Amin. Dia yang pelihara hidup saudara dan saya. Saudara, di rumah saya punya anjing. Ya, punya anjing dan punya kucing juga, saudara. Ya, punya anjing, kucing, dua-duanya sih, saudara, karena tinggal satu rumah. Ya, dia nggak pernah berantem, saudara. Ya, nggak pernah berantem. Tapi saudara, makannya anjing, makannya kucing, yang mikirin kan bukannya anjing dan kucing. Kalau anjing kucing udah tinggal begitu buka mata, dia udah ada makanan, saudara. Ya, yang mikirin itu justru majikannya. Ya, anak saya dia belikan makanan kucing, saudara, baik makanan kering, makanan basah, dia belikan. Kalau ada jamnya, wah ini ya anjing, ya jam makan, dikasih makan, saudara. Ya, kalau lagi lapar, saudara. Jadi kalau kita pelihara itu binatang, pasti kita akan memikirkan makanannya. Ya, itu kalau anjing. Nah, manusia itu lebih berharga daripada binatang, saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya hidup di muka bumi ini, saudara, makanya Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Ya, semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Yang penting hidup berkenan. Ya, kalau ada dosa, cepat minta ampun. Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, supaya jangan apa? Doa kita terhambat, saudara. Ya, tapi bukan berarti kita supaya mau diberkati, maka saudara akhirnya kita mengakui segala dosa kita. Bukan seperti itu. Yang paling utama adalah supaya kita diselamatkan. Amin. Ya, tapi dosa itu menghambat, saudara, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu kalau ada perkataan yang sia-sia, sikap, pikiran, perbuatan yang mendukacitakan Tuhan, cepat kita minta ampun sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, apalagi kalau kita ganjalannya sama manusia. Ya, nggak mungkin orang yang punya kepahitan hati dia bisa selamat. Nggak mungkin, saudara. Ya, dan orang yang memiliki hati yang belum benar di hadapan Tuhan, saudara, tidak mungkin dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita bisa selesaikan apa yang Tuhan ingatkan akan dosa-dosa yang kita buat dan kita lakukan. Ya, yang pertama adalah, saudara, masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi itu merupakan ujian iman. Amin. Ya, karena itu kalau mau udah bersungut-sungut, aduh Tuhan, saya bersungut-sungut, ampuni saya. Apalagi kalau udah ngomel-ngomel, kemudian kita, saudara, nyalahkan sini, nyalahkan sana, nyalahkan Tuhan, maka kita minta ampun, ya. Karena apa? Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Tuhan sedang menempa imanmu supaya kita kuat. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah. Don't pray for an easy life. Jangan berdoa untuk hidup yang mudah, but pray to be a strong person. Ya, apa itu? Doa supaya kita menjadi seorang yang apa? Kuat. Kuat apa? Menghadapi setiap tantangan, kesulitan hidup. Amin. Ya, pada saat saudara menghadapi masalah, saya kuat karena saya ada dalam Tuhan. Amin. Ya, imanmu jangan kendur, tapi kuatkan hati.
saat Daud dalam keadaan terjepit, apa yang dia lakukan? Saudara, dia ingin dilempari batu oleh para pengikutnya karena disalahkan. Kota Ziklag terbakar semua, dan para istri dan anak-anak mereka ditawan oleh musuh, dan Daud dipersalahkan. Apa yang dibuat oleh Daud? Dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan, menguatkan iman kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, saat saudara mau lemah, bilang saya nggak mau lemah. Saudara masuk kamar, saudara berdoa sungguh-sungguh, kuatkan imanmu, perkatakan firman Tuhan. Saudara, bangkit imanmu. Kalau iman kita bangkit, mukjizat pasti terjadi. Amin. Ya, anak Tuhan gak boleh, saudara, banyak mengeluh. Kalau mengeluh, kita akan membuat hati kita kecil, akan membuat kita semakin lemah. Yang lebih baik adalah memperkatakan firman Tuhan. Katakan sama-sama, memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ya, apabila kamu dicobai, Allah itu setia. Apabila kamu dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, amin. Ya, yang kedua, masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi itu, saudara, membentuk karakter kita semakin dewasa. Yang setuju katakan amin. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Amin. Ya, memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga. Ya, saudara, ini berbicara tentang karakter yang dewasa. Ya, kalau orang mau jadi dewasa, ya dia harus ditempa lewat penderitaan dan kesulitan hidup. Betul apa enggak, saudara? Ya, itu anak-anak jalanan, saudara, dia lebih tough. Dia lebih kuat daripada anak-anak di rumah yang dimanja. Ya, ngadepin masalah dia lebih kuat daripada kita. Ya, kenapa? Hari-hari hidupnya mereka di jalanan. Ya, ngadepin masalah kuat, saudara. Kalau lapar, udah biasa dia lapar, saudara. Ya, ngadepin masalah-masalah hidup, saudara, ya kesulitan mereka lebih kuat. Kenapa? Orang yang banyak ditempa itu dia biasanya lebih kuat. Ya, saudara, lebih dewasa dalam kerohanian. Ya, coba 2 Korintus kita akan baca. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, yang kedua adalah masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi itu membentuk karakter kita semakin dewasa. Yang pertama adalah, saudara, merupakan satu ujian iman. Ya, yang kedua untuk mendewasakan kita. Ya, yang pertama apa, saudara? Ujian iman. Yang kedua apa? Mendewasakan kita. Ya, saudara mau jadi dewasa? Amin. Ya, bukan jadi orang yang manja lagi, tapi orang yang tough, orang yang tahan menderita. Ya, mengikut Yesus bukan jalan yang mudah. Ya, rela menderita, pikul salibnya setiap hari. Amin. Tahan menderita. Ini sekarang lagu lagi, saudara. Rela membayar harga karena mahkota telah tersedia bagi yang setia. Wah, saudara, ikut Yesus itu, saudara, dia harus siap sangkal diri dan pikul salib. Dia harus siap menderita. Tetapi ingatlah, di balik salib itu ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, ya, saudara, 2 Korintus 4. Wah, Tuhan bilang jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati. Ayat yang ke-16 kita akan baca. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Terus, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ya, saudara, dikatakan kami itu tidak tawar hati. Ya. Anak Tuhan tidak boleh tawar hati.
hilang semangat, cari Tuhan udah aduh nggak mau deh, ya, aduh, ya, saudara, padahal itu ujian, ya, udah nggak mau ikut, kecewa, banyak yang kecewa, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami apa? Semakin merosot, namun apa? Manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Saudara, manusia lahiriah kita memang semakin merosot, namun manusia batin kita harus dibaharui dari hari ke hari. Amin. Ya, saudara, kalau manusia batin kita kuat, kita nggak mungkin tawar hati. Amin. Karena itu anak Tuhan harus fokusnya manusia batiniah. Itu yang berharga di mata Tuhan. Dikatakan perhiasanmu adalah manusia batiniah yang berharga di mata Tuhan. Bukan perhiasan secara lahiriah, tetapi roh yang lemah lembut, itu yang berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau roh yang lemah lembut itu artinya orang itu sudah banyak diproses. Sudah banyak diproses. Kalau belum diproses, sama seperti tanah yang mentah belum dibajak, dia pasti keras. Nah, tandanya orang yang sudah banyak dibentuk, diproses, dia gampang terima firman Tuhan. Dia gampang mau diajar, dia gampang mau taat. Ya, saudara, dia mau selalu diajar oleh Tuhan. Ya, tapi kalau orang yang keras hati, dia tidak mau, saudara, diajar oleh Tuhan. Ya, tidak mau taat, dia berontak. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun nama manusia batin itu apa, saudara? Ini yang manusia rohani kita makin dibaharui. Berarti umur semakin tua, rohani kita harus semakin apa, saudara? Semakin dewasa. Amin. Ya, jangan ini udah tua begini, ya masih seperti kayak anak kecil gitu. Nah, berarti umurnya dewasa, rohaninya nggak bertumbuh-tumbuh, saudara. Tapi kita seorang yang semakin dewasa, saudara, semakin kita umur bertambah, biarlah manusia batiniah kita, karakter kita semakin dewasa. Amin. Semakin bijaksana, semakin sabar, ya, semakin apa, saudara? Semakin memaafkan, semakin apa, saudara? Semakin kita berbuat kasih kebaikan bagi banyak orang selagi masih ada kesempatan, ya, karena belum tentu kesempatan itu ada, ya. Jadi manusia batiniah kita yang harus dibaharui melalui apa? Firman Tuhan. Melalui apa? Doa terus kepada Tuhan. Ya, saudara, ada jam-jam doa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Di mana-mana pun kita cari Tuhan, kita berdoa. Di kendaraan sementara kita naik motor, kita berdoa, kita menyanyi pujian. Di mobil, saat kita naik mobil, kita mengendarai mobil, kita berdoa, cari Tuhan, kita berdoa. Saudara, ya, hati kita selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, semakin kita dewasa, semakin kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau orang yang dewasa rohani, pasti dia tahu, menyadari bahwa manusia, saudara dan saya itu lemah. Gak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan manusia batin kita harus dibaharui terus. Artinya semakin dewasa. Ya, semakin dewasa. Ya, saudara, yang dulunya gampang emosi, sekarang ya lebih sabar. Walaupun gak 100%. Bisa emosi, masih bisa. Boleh marah? Boleh marah. Tapi jangan berbuat dosa. Ya, marah boleh, Tuhan bilang, tapi marah itu dekat dengan dosa. Tidak boleh berbuat dosa. Lewat omongan kita, kata-kata kita yang kasar, kata-kata kita yang kebun binatang, yang penuh dengan kepahitan, kebencian. Nah, itu yang Tuhan gak suka dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, ayat 17 kita akan baca 2-3. Sebab
Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar. Ya, kenapa dibilang penderitaan itu ringan, saudara? Karena nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan kasih sama saudara dan saya. Ya, itu nggak sebanding. Kemuliaan kekal itu, saudara, hidup kekal nanti di sorga. Kita menderita itu hanya sementara. Kenapa dikatakan ringan? Karena itu sementara sifatnya. Ya, satu saat pun nanti kita akan sudah dipanggil Tuhan. Ya, itu ringan. Ya, kenapa? Karena itu nggak sebanding dengan hidup kekal nanti yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, dikatakan bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Artinya apa? Saudara, manusia batinnya saudara itu dibaharui, bisa melalui pergumulan hidupmu. Ya. Jadi manusia itu dibaharui pertama melalui firman Tuhan, yang kedua pimpinan roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya, yang ketiga itu melalui masalah pergumulan hidup saudara dan saya yang kita hadapi. Ya, ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Yang menang itu yang taat, yang mau dengar-dengaran akan roh Tuhan yang mengajar kita dalam kebenaran. Yang kalah itu yang mau jalan sendiri, pakai pengertian kita sendiri. Ya, memang pada saat seseorang dibentuk, saudara, itu nggak enak. Ya, seperti tanah liat di tangan penjunan. Ya, artinya kalau tanah liat yang masih mentah, itu batu-batu kerikilnya itu kan harus dikeluarkan. Iya kan? Kemudian saudara mulai dibentuk. Kalau tanah liat itu dia bisa berbicara, dia akan merasa kesakitan. Namun hasilnya adalah saudara itu hasilnya baik buat saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari apa? Wah, amin. Jauh lebih besar. Ya, saudara, kalau kita melihat satu ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara, ada pengharapan. Itu yang membuat kita bisa bertahan dalam penderitaan yang kita alami. Amin. Kenapa seseorang itu bisa kuat menghadapi tantangan? Karena dia punya harapan. Nah, pengharapan kita adalah mahkota yang kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Ya, saudara, ayat yang ke-18 coba kita baca. Ini sering diulang-ulang dan saudara, kalau kita praktekkan ini luar biasa. Luar biasa, ini mengubah cara pandang kita, konsep berpikir kita, sehingga konsep berpikir kita tidak seperti konsep berpikir orang dunia. Ya, dan itu saudara mempengaruhi sikap hati kita, tindakan kita, perbuatan kita, karena diubah melalui cara pandang yang benar menurut firman Tuhan. Amin. Coba ayat yang ke-18 kita akan baca. 2-3. Sebab itu kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan, melainkan apa? Yang tidak kelihatan. Terus? Yang kelihatan itu sementara. Terus? Yang tidak kelihatan itu apa? Kekal. Apa itu yang kelihatan tak kelihatan? Yang kelihatan itu manusia lahiriah. Yang tidak kelihatan itu manusia batin. Ini loh yang harus terus dibaharui. Melalui apa? Pergumulan hidup Tuhan izinkan. Supaya kita ngandelin Tuhan. Supaya kita belajar percaya sama Tuhan. Amin. Supaya mendewasakan karakter kita lebih sabar. Kalau orang terus diuji, dia pasti jadi orang yang lebih sabar, saudara. Ya, kecuali kalau dia berontak terus atas setiap pembentukan Tuhan. Ya, coba 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, terus Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kedua, selama kita diam di dalam kemah ini. Kemah itu apa sih?
Tubuh. Kalau tubuh kita ini dibongkar, artinya yang jasmani ini kita udah mati. Ya, Allah menyediakan suatu tempat di sorga buat saudara dan saya. Amin. Ini pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan, mari kita makan minum seperti binatang. Toh besok kita mati, orang benar dan orang yang fasik nggak ada bedanya. Tapi karena kita punya pengharapan, ada kehidupan nanti setelah kehidupan di bumi. Ya, sebaliknya ada kematian yang kedua, itu kematian kekal bagi orang-orang yang jauh hidupnya daripada Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan telah menyediakan bagi kita ke tempat kediaman yang di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Kenapa dibilang penderitaan itu ringan? Iya ringan. Kalau dibandingkan dengan hidup kekal, penderitaan kita yang cuma beberapa tahun, itu pun kita nggak seumur hidup kita menderita. Ada waktu kita nangis, ada waktu kita ketawa di dunia ini, saudara. Amin. Kalau itu dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, itu nggak sebanding, nggak ada apa-apanya. Ya, karena apa? Karena itu kemuliaan kekal. Ya, saudara, yang Tuhan berikan. Nah, saudara, dikatakan ayat yang kedua, selama kita diam di dalam kemah ini. Kemah itu apa, saudara? Katakan sama-sama, tubuh. Tubuh jasmani. Katakan sama-sama, tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani kita. Terus kita mengeluh karena kita rindu mengenakan suatu tempat kediaman surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kenapa ada penderitaan? Supaya saudara hatinya gak melekat sama dunia. Amin. Sebab kalau melekat sama dunia, kita seperti orang dunia. Yang di dalam dunia Tuhan bilang keinginan daging, keinginan mata, kemudian hidup, itu orang-orang dunia. Mereka gak tahu, saudara, akhir hidup mereka akan tiba. Seperti waktu kecelakaan yang kemarin, mereka gak ngerti bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka, saudara. Kalau mereka hidup masih dalam dosa, saudara, mereka gak akan selamat, saudara. Betul apa enggak, saudara? Betul? Siapa yang tahu akhir hidup kita? Gak ada yang tahu. Yang saya saksikan, ada yang anaknya dipanggil duluan daripada orang tuanya. Udah berapa banyak saya saksikan. Orang tuanya udah tua renta, dia nangis-nangis, saudara. Anaknya yang baru 40-an tahun aja sudah dipanggil Tuhan, udah nangis-nangis, saudara. Orang tuanya 70 lebih, saudara. Itu misteri kan hidup. Ya. Dan siapa yang tahu, bahkan anak kecil pun bisa dipanggil oleh Tuhan. Gak ada yang tahu, hidup itu misteri. Kita gak ada yang tahu. Namun selagi kita bernafas, selagi kita hidup, biar kita jadi berkat. Biar kita hidup dalam kebenaran. Jangan ada dosa dalam diri kita, saudara. Kalau ada dosa, cepat minta ampun. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Kalau udah mulai sombong, angkuh, saudara, tekan, tindas, saudara, ya diri kita, ya saudara, sangkali diri kita. Siapa diri kita? Kita mau sombong. Di atas langit itu ada langit, saudara. Ya. Dan setelah kita mati pun, apa yang kita mau banggakan? Tidak ada yang kita banggakan, saudara. Amin. Dikatakan, sebab kita rindu mengenakan tempat kediaman kita di surga. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, artinya di bumi ini, saudara. Ya. Ayat yang keempat kita baca. Ayat yang keempat, 2, 3. Sebab selama kita masih diam di dalam kemah ini dalam tubuh ini, kita apa? Ya, dibilang kita mengeluh. Mengeluh itu memang ya manusiawi lah. Betul ya, saudara. Walaupun Tuhan bilang kita nggak boleh mengeluh, tapi kadang saudara ada mengeluh yang memang orang mengeluh tapi berbuat dosa. Mengeluhnya dia nyalahkan Tuhan. Nah, itu yang berdosa. Ya, tapi kalau mengeluhnya, Tuhan, ya, di balik masalah yang saya hadapi, Tuhan mau ajar apa sama saya. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan ajar kita kesabaran, Tuhan ajar kita untuk percaya. Amin. Ya, pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan.
di tengah masalah hidup yang saudara saya hadapi, ada maksud Tuhan. Apakah Tuhan ngajar kita untuk sabar, mendewasakan rohani kita, ya? Apakah Tuhan ngajar kita untuk percaya sama Tuhan? Itu ujian iman. Ya, saudara, selama kami diam dalam kemah ini tubuh kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Betul apa enggak, saudara? Ya. Kok tadi dibilang ringan, sekarang berat. Yang mana yang ya kalau memang ringan, kalau dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Amin. Ya, saudara, seperti seorang yang mau sakit bersalin, ya, menderitanya sakit banget, saudara, sakit, betul nggak? Ya, tapi begitu bayi dilahirkan dia lupa penderitaannya. Nah itu seperti itu. Sakitnya itu sebentar, nggak lama. Memang sakit ya sakit, tapi sementara. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, yang sementara itu akan dilupakan, saudara. Amin. Ya, sebab selama kami diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Terus lagi, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Tetapi 2-3, tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Nah, maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa? Katakan sama-sama, aku mau tabah. Pegang sini. Aku mau tabah. Ya, karena masih ada Tuhan. Masih ada apa, siapa? Masih ada Tuhan. Ya, saudara, Tuhan kasih kekuatan. Kalau saudara bisa kuat, Tuhan topang kita. Karena saudara bersandar dan saya bersandar sama Tuhan. Kita nggak mau lepas dari Tuhan, saudara. Ya, banyak orang sekarang stres, depresi, bunuh diri, ya, tawar hati, saudara. Orang-orang sekarang, saudara, karena kenyamanan membuat mereka gak kuat menghadapi masalah sedikit. Mereka mau cari kenyamanan. Ya, iblis memang ingin membuat manusia seperti itu supaya kita lupa akan Tuhan. Tapi begitu dikasih penderitaan sedikit, dia gak kuat dan akhirnya dia mati bunuh diri. Ya, dikatakan maka oleh karena hati kami tabah. Terus lagi, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami apa? Tubuh ini. Jadi kemah itu adalah tubuh kita. Ya, kemah itu apa, saudara? Tubuh. Selama kami diam dalam tubuh ini, ya, berarti tubuh ini seperti rumah, saudara. Manusia yang sesungguhnya itu manusia mati. Amin. Ya, saudara, kalau melihat orang, jangan seperti orang dunia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Betul apa enggak? Nah, manusia dunia umumnya melihat yang penampilan yang lahiriah, manusia lahiriah, lebih fokus pada manusia lahiriah. Itu boleh, nggak apa-apa. Penampilan boleh yang lahiriah, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti lihat kecantikan, kemolekan, ganteng semua akan sirna. Kenapa? Semakin merosot. Betul apa enggak, saudara? Ya. Jangankan gitu, orang begitu kena sakit aja, yang tadinya ganteng dan cantik langsung betul apa enggak, saudara? Menyusut. Waktu saya sakit dulu, saudara, berat saya tinggal 40 berapa ya? 48 ya. Seperti kakek-kakek, saudara. Mungkin orang ada yang melihat saya. Saya lihat, aduh, langsung menyusut. Itu baru sakit sebentar, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan hidup. Amin. Berat tubuh naik lagi, kuat lagi. Saudara, istri saya juga tinggal 48, menyusut langsung. Tapi Tuhan kasih kesempatan naik lagi. Dari 40 berapa tuh? 45, 46 ya. Sekarang 55 kali, saudara. 56, naik 10 kilo. Manusia lahiriah bisa menyusut, tapi manusia mati itu harus terus dibahagi. Amin. Ya, Tuhan bilang kepada saudara,
bahwa meskipun kami Pak dikatakan sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ini yang ngomong siapa saudara? Paulus. Paulus itu hampir sepertiga Alkitab dia yang tulis. Paulus itu lulusan sekolah saudara Gamaliel, ahli Taurat luar biasa. Tapi dia bilang saya masih jauh dari Tuhan. Aneh ya, semakin kita mau dekat sama Tuhan terus saudara, semakin kayaknya kita masih, waduh saya masih jauh sama Tuhan. Betul apa enggak? Ya, sama seperti kita, saudara. Kita melihat di bumi ini, saudara. Begitu kita udah keluar dari bumi ini, kita lihat planet semua, ruang angkasa, saudara. Ternyata bumi ini cuma satu titik pasir di luar angkasa. Kita ada dalam satu galaksi Bima Sakti. Satu galaksi Bima Sakti itu 400 miliar planet, dan di dalamnya ada bumi yang satu itu, saudara. Dan di luar angkasa bukan hanya satu galaksi Bima Sakti, tapi miliaran Bima Sakti. Bayangkan, kita terlalu kecil, saudara, di dalamnya. Amin. Nah demikian juga dengan Tuhan. Saudara cuma melihat Tuhan seperti itu, tapi begitu saudara semakin dekat, wah ternyata pengenalan akan Tuhan saudara tidak akan pernah habis. Amin. Semakin kita mau dalami lagi, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengasihi Dia, semakin kita percayakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, ayat yang ke-7, coba kita baca. 2, 3. Sebab hidup kami adalah hidup karena apa? Katakan sama-sama, saya hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, seluruh hidupku kuserahkan ya padamu ya. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat. Terus ayat yang ke-8 diulangi lagi. 2, 3. Tetapi hati kami apa? Tabah. Ini yang Tuhan mau. Hati kami tabah. Bagaimana supaya kita tabah? Hidup karena percaya. Katakan sama-sama, hidup karena percaya. Jadi saat saudara diuji, bilang, ini ujian iman. Artinya Tuhan mau ngajar saya untuk percaya. Yang kedua, saat kita diuji, alami pencobaan. Yang kedua, mindsetnya apa saudara? Oh Tuhan mau bentuk karakter saya, supaya apa? Semakin sabar, semakin tabah, kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Ya, kalau nggak kuat, Tuhan kuatin Tuhan. Kalau nggak kuat, dengar firman Tuhan. Saudara, sekarang gampang, tinggal buka YouTube. Ya, saudara dengarkan itu firman Tuhan, itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Kalau nggak kuat lagi, saudara dengarkan musik rohani, pujian dan penyembahan. Terus dengar. Ini rohani kita yang tadinya nggak semangat, nggak bergairah. Ya, suasana rumah itu kita yang atur semua. Suasana hati apalagi kita yang atur. Amin. Makanya Tuhan bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, jangan diam. Kalau diam, nanti iblis yang akan datang dan membinasakan, menghancurkan iman kita. Ya, hidup kami adalah percaya, tetapi hati kami tabah. Dan 2, 3 yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara rindu gak saudara? Rindu? Angkat tanganmu, rindu? Amin. Ya, saudara inilah. Tapi jangan sampai nanti kita ditolak. Karena itu hati kita mesti bersih di hadapan Tuhan. Amin. Ya, hati kita mesti bersih di hadapan Tuhan. Ya, semua baik yang masih muda maupun yang sudah usia, ya, dewasa muda, setengah bayar, biarlah hati kita bersih di hadapan Tuhan. Yang masih muda juga terus andalkan Tuhan. Ya, memang hari hidup kita semakin sukar dan sulit. Ya, apalagi zaman tantangan nanti anak-anak kita.
dunia semakin fasik, saudara. Nah, anak-anak muda terus pacu hidup dekat dengan Tuhan. Kita orang tua bawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan, saudara. Karena kalau enggak, nanti dia akan hanyut oleh arus dunia ini. Mereka jadi sama dengan orang dunia ini. Bukan hanya mengejar, saudara, pendidikan, tetapi bawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Yang muda, ya, kamu juga gak tahu kapan akhir hidupmu, tapi dekatkan diri kita sama Tuhan. Ya, saudara, masa depanmu Tuhan yang atur semua. Ya, selama kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Yang buat berhasil bukan hanya pendidikan, tetapi karakter itu yang utama. Kalau karaktermu jujur, bisa dipercaya orang, saudara. Ya, orang tuh gak melihat saudara pendidikan apa, tapi bisa dipercaya, jujur, takut Tuhan. Wah, saudara, ya Tuhan akan buka jalan buat kita. Ya, ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-9 kita akan baca 2-3. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan? Ya, ini fokus hidup kita. Kami berusaha. Bagaimana caranya? Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, cepat minta ampun. Sekecil apapun, saudara. Ya, kita mesti sangkal diri, pikul salib, saudara. Ya, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berusaha hidup berkenan. Artinya berjuang. Kalau orang hidup benar itu dia harus berjuang, berusaha. Yang anak-anak muda, ya, jangan karena pergaulan, ya, engkau ngikut arus dunia ini, akhirnya engkau, ya, hidupnya binasa. Berusaha hidup benar, walaupun engkau dijauhi, ya. Tetapi itulah harga yang kita harus bayar. Jadi terang dan garam dunia. Amin. Ya. Nah, saudara, dikatakan ayat yang ke-10 kita akan baca sama-sama. 2-3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara, yang ditakutkan bukan kematian itu sendiri, tetapi pengadilan Tuhan. Karena dikatakan manusia ditetapkan satu kali untuk mati dan setelah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Ya, saudara gak usah baca, nanti kan saudara baca. Ya, pada saat kita dihakimi oleh Tuhan, apakah kita akan mendapatkan kematian yang kedua, itulah kematian kekal ataukah kehidupan kekal? Karena itu selama kita hidup di bumi, biarlah kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, hidup karena iman, ya, hidup yang mau terus dibentuk, saudara, karakter kita semakin dewasa. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita memandang setiap masalah persoalan hidup. Yang pertama tadi apa, saudara? Merupakan ujian iman. Yang kedua apa, saudara? Karakter kita mau didewasakan. Jadi begitu saudara diuji, mengalami pencobaan, oh ini iman saya sedang diuji. Ya, iman saya sedang diuji. Ya, saudara harus ada iman. Ya, yang kedua, oh Tuhan, saya mau ngajar saya beriman sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ngajar saya untuk semakin dewasa rohani saya. Ya, untuk saya bisa kuat. Ya, suka-sukamu Tuhan lah. Ya, kalau Tuhan izinkan, semua kan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan terjadi. Ya, setiap masalah persoalan yang kita hadapi, baik dengan orang lain ataupun dengan keadaan sekeliling kita, ya, saudara, Tuhan izinkan untuk membentuk kita semakin dewasa. Amin. Yang ketiga, cara pandang yang benar menurut firman Tuhan. Masalah persoalan pergumulan hidup saudara terjadi dalam hidup kita agar Tuhan menyatakan kuasanya. Katakan sama-sama, Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Yohanes, saudara, kita akan baca Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang keempat kita akan baca sama-sama.
23. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Coba kita ganti penyakit itu penderitaan. Ya, coba 23. Penderitaan itu tidak akan membawa kematian bagimu, ya, tetapi akan apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Terus, sebab oleh penderitaan itu anak Allah akan dimuliakan, ya, akan menyatakan kuasa Tuhan, ya. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus tahu bahwa pada saat Tuhan mendengar Lazarus, ya, saudara, sakit, ya, karena Marta dan Maria memberitahukan bahwa saudaranya sedang sakit, maka Tuhan sengaja menunda kedatangannya. Sehingga saudara, pada saat Yesus datang, saudara, ya, 4 hari kemudian, ya, saudara, maka Lazarus memang sudah mati. Makanya pada saat Tuhan Yesus datang kepada Marta dan Maria, mereka berkatakan, Tuhan itu sudah terlambat. Sudah 4 hari mati dan sudah berbau busuk. Ya, udah terlambat Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Tuhan mengajar kita percaya, saudara. Ya. Nah, saudara, pada saat Tuhan Yesus, saudara, menyuruh mengangkat batu itu, ya, di mana Lazarus sudah dibaringkan, sudah 4 hari, sudah berbau busuk, ya, saudara, Marta, saudara, coba kita akan baca di ayat 39, 23, kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Engkau akan melihat kemuliaan Allah atau kuasa Allah. Terus, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Amin. Saudara, bagi Tuhan dari mustahil. Yang penting ada iman. Ya, 4 hari sudah berbau busuk, yang bagi manusia nggak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, asal kita percaya. Ya, amin. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpamu. Ya. Saudara, dialah satu-satunya pengharapan kita. Dialah satu-satunya penolong hidup saudara dan saya. Kalau kau percaya, kau lihat kuasa Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu. Aku gak bisa hidup tanpamu.
Ya, kami bagaikan ranting dan kau adalah pokok anggur yang benar. Apabila kami lepas daripada pokok anggurnya, bagaikan ranting yang terlepas dari pokoknya, maka ranting itu akan kering. Ranting itu akan kering dan dia siap dibakar, tidak lagi berguna. Namun apabila ranting itu tetap melekat pada pokok anggurnya, maka ranting itu akan kokoh dan kuat. Ranting itu akan berbuah. Ya Tuhan, kami gak bisa lepas daripadamu. Kau segalanya. Masalah hidupku yang berat sekalipun, seperti yang dihadapi Martha dan Maria, yang seakan-akan mustahil bagi manusia, itu mampu Kau lakukan Tuhan, asal kami percaya. Tuhan Yesus katakan, kalau kami percaya, kami akan lihat kemuliaan-Mu, kami akan lihat kuasa-Mu. Walaupun saat kami percaya Injil-Mu, dengan mata jasmani kami belum lihat, namun dengan mata rohani kami melihat janji-janji-Mu, kami melihat karya-Mu, pekerjaan tangan-Mu, kuasa-Mu yang akan Kau nyatakan bagi kami yang percaya. Di tengah-tengah kesukaran hidup yang semakin sukar, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya menaruh harap, percaya, mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Pengharapan kami akan kehidupan yang kekal yang Kau sediakan bagi kami. Itu membuat kami kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan, membuat kami kokoh di tengah badai. Kadang-kadang Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan ranting ini, di luar Kau kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Kami manusia yang berdaya, kami lemah, tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Semua akan sirna, semua akan layu, semua tidak berguna. Hanya Engkau harta terindah yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus saudara, sampai Kau menyerap dalam hatimu, batinmu. Pokok anggurnya benar. Kaulah pokok anggurnya. Dia beri kehidupan bagimu, saudara. Dia beri hidup kekal. Dia beri pertolongan. Dia beri kekuatan. Dia beri jalan keluar dan kemenangan. Asal kau percaya, Dia akan bayar kepada Dia. Oh saudara, kasih Tuhan. Semakin melekat, semakin melekat, semakin tahan, semakin tahan, semakin setia, semakin dewasa, semakin percaya,
Asal kita percaya. Asal kita percaya. Jangan sedikit pun ada kebimbangan. Jangan sedikit pun ada keraguan. Dia yang berjanji itu setia. Allah yang tidak berdusta. Walaupun kau belum melihat dengan mata jasmanimu, namun kau harus percaya. Pegang firman-Nya. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Kalau kau percaya, kau lihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami memiliki cara pandang yang benar, sehingga kami tidak memandang seperti dunia memandang. Kami tidak memandang seperti dunia memandang, orang-orang dunia memandang apabila diperhadapkan dengan persoalan hidup. Tapi kami memiliki cara pandang yang benar menurut firman-Mu. Lewat persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan mau mengajar kami percaya. Itu ujian iman bagi kami. Tuhan mau mengajar kami untuk bersabar dan tabah menghadapi setiap kesulitan. Tuhan mau mengajar kami untuk mendewasakan kerohanian kami. Lewat pergumulan dan persoalan yang saya hadapi dan saudara hadapi, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Pegang firman Tuhan ini saudara, dan alami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Terima kasih. Jangan biarkan iblis menawarkan hatimu. Jangan biarkan iblis mengkandaskan imanmu. Tetap pegang firman Tuhan. Dan saudara dan saya alami kasih dan kuasa Tuhan pada waktunya Tuhan. Oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, kuduskan, dan biarlah Tuhan memberkati kembali setiap jemaat-Mu. Tuhan, dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, berikan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.